gue sempat putus asa. Jujur gue dulu pengen bunuh diri gara-gara itu. Pokoknya gue pengen kabur, tapi bapak gue ngancem mau nyari polisi yang. Ya masa sekolah gue dari SMP ya, SMP gue udah mulai bayar sendiri. Oke, pertama-tama kenalin, nama gue Gunawan, umur gue 18 tahun. Karena emang gue dari kecil gak bisa di rumah, jadi gue keluar. Dari kelas 3 tuh gue tahu, gue udah kenal yang namanya rokok, nongkrong sama orang. Dan lu begitu pun mungkin karena memang lu gengsi juga dong. Ya. Gengsi sama teman-teman lu dong, teman-teman lu bisa main, tapi lu dikurung. Ah iya, terus gue maling buat main warnet. Wah, gue dulu gila dah main warnet. Pokoknya dulu gue sering main warnet, dari pagi ketemu malam. Karena gue nggak dapet kebahagiaan di rumah. Gak dapet. Gue bisa dapat dari luar, dari teman-teman gue. Ya, pokoknya di rumah itu berasa flat lah. Temen bapak gue ya begitu diem, kerjaan gue tahu dia kerja buat gue. Cuma ya di satu sisi anak kan butuh perhatian gitu. Nggak semuanya selalu kerja. Jujur gue akuin sampai sekarang begitu. Cuma gue udah bisa mikir, gue udah nggak terlalu ngelawan lah bapak gue. Gue belajar dari teman gue. Rumah itu bagi gue kayak neraka gitu. Ada apa di dalamnya? Ya nggak ada apa-apa sih, cuma gue risih gitu di rumah. Beda, suasananya itu nggak enak. Gue lebih suka di luar daripada di rumah. Jadi dari kecil lu udah sadar kalau memang keluarga tidak cocok, itu memang nggak bisa disatuin lagi. Ya betul. Mau disatuin dari segi gue ngobrol rame-rame, kan intinya itu dari bapak gue. Bapak gue itu yang ibarat kata pihaknya lah semuanya. Dan bapak lu otoriter berarti. Otoriter. Bapak Gue semuanya. iya, bapak gue memegang semuanya. Harus patuh sama dia. Iya betul. Oke. Ya otoriter bisa dibilang. Kenapa bisa lu sebut itu otoriter? Dia terlalu ngekang gue. Dulu gue tahu motor itu dari SMP. SMP gue dapet tahu motor. Sampai tahu motor gue disuruh nganter-nganter segala macam. Nah gue dapet duit dari situ kadang. Nah, selebihnya lu nggak dapet uang jajan? Tetap dapet. Nggak, walaupun nggak kerja. Kadang dapet, kadang enggak. Tergantung guanya ngelawan apa agak. Pokoknya kalau lu kerja, lu dapat lah. Ya, gue kerja biasa gue dapat. Sekolah. Ya, masa sekolah gue dari SMP ya. SMP gue udah mulai bayar sendiri. Cuma gue sempet tertolong di SMP 2 ya. SMP 2 gue sempat dapat KJP. Dari situ gue tertolong 2 tahun. Dan gue masuk SMK udah nggak pakai KJP. Anjay, berarti sampai sekolah aja tuh lu sendiri ya? Iya, bayar sekolah sendiri. Gila. Tapi lu kerja di bapak lu doang? Iya. Uang sekolah itu lu dapat dari lu kerja dari bapak lu? Iya, dapat dari bapak gue. Dia yang sama sekali nggak mau bayar kewajibannya? Ya, tapi kan gue dikasih uang dari bapak gue, kadang dapat dibedain gitu. Tahu, tapi sistemnya kalau lu nggak kerja lu nggak dapat. Ya. Ya, Kan kita kan masih ngumpul ya. Emang bener-bener full dia full meninggalkan kewajibannya tuh. Iya sih. Cuma kan gue dari itu ya gue bersyukur juga walaupun gue digituin, tapi bapak gue tuh ngajarin gue artinya nabung. Jujur gue dari SMP itu baru digituin sih. SD mah ya kali gue SD aja gue nggak bisa nyari duit. Jujur gue dibilang udah bebas, lumayan lah, udah bebas lah. Gue udah boleh main kemana-mana, udah boleh mengenal temen semuanya. Walaupun kadang dimarahin pulang, cuma udah nggak kayak dulu lagi. Gue udah beda lah, udah enak. Sampai kayak dulu lah. Iya, dulu kan gue pulang digebukin, disaksin sama temen gue, sampai di videoin. Wah gila sih. Proses gimana caranya lu dapat kebebasan lu sekarang, yang dimana
bapak lu itu menerapkan apa namanya, Otoriter. asuh otoriter. Ya gue dari situ gue lebih ke ngelawan. Jujur ya, kita di masa remaja itu gue akuin nih, kita ngelawan itu bagus, maksudnya supaya kita dapat kebebasan sendiri. Ya, dan orang tua nggak selalu benar gitu. Ya orang tua nggak selalu benar. Gue tahu orang tua capek, gue tahu semuanya itu kan usaha. Kadang gue bantuin, ya gue bantuin sebisa gue loh. Kan gue juga ada waktu sekolah, ada waktu apa, semua ada waktunya lah. Gue dari dulu tuh nggak pernah diajak jalan-jalan, nggak pernah dibeliin mainan, semua itu serba sendiri. Ya gue dari dulu ya gue cuma pikiran gue cuma main warnet, dapat duit, main warnet. Dibilang benci sih pernah, karena gue nggak dikasih kebebasan. Kadang gue keluar main aja harus ngumpet. Bahkan harus ada temenmu yang Iya, harus ada teman yang beralasan untuk kayak belajar atau apa. Kadang gue suka iri sama koko gue. Koko gue boleh main, boleh kemana aja. Gue tahu dia gede, cuma kita selisih cuma 2 tahun. Dan gue kalau ada apa-apapun yang dibelain duluan itu koko gue paling nggak suka tuh di situ. Gue itu dibilang ngalah sih, sering ngalah ya sama koko gue, karena bapak emak gue itu lebih sayang ke koko gue. Dan gue nggak tahu alasan bapak emak gue itu begini ke gue gitu loh. Ya gue di rumah itu udah kayak dianggap pembantu lah, bisa dibilang pembantu, makanya gue masih di rumah. Ya kayak kalau gue kadang ngeliat di rumah ya, abang gue main HP semuanya bebas lah, dia ngapain aja. Lah gue di rumah bersihin rumah, pijitin bapak gue, ya pokoknya gue sehari-hari di rumah itu nggak bisa lah yang namanya gue dapat ketenangan di rumah. Gue dapat ketenangan itu di luar, makanya itu kenapa itu yang buat gue mau keluar terus. Dan gue sempat benci ke bapak gue karena dia suka fitnah gue. Entah kenapa ya, kalau gue keluar main itu gue tuh selalu dibilang gue ngerokok lah, gue obat-obatan lah, gue main-main yang gak bener, pergaulan bebas. Cuma ya bapak gue selalu memfitnah gue ikut-ikutan pergaulan bebas, gimana gini-gini, ngobat-ngobatan apa, yang padahal itu enggak. Kata-kata kasarnya itu yang bikin gue sakit hati. Itu udah jadi makanan gue sehari-hari setiap gue keluar main. Setiap gue keluar main itu zaman SMP tuh gue digebukin terus-terusan. Mulai zaman ke SMK itu gue udah mulai susah lah, jarang digebukin. Karena ya gue udah gede, gue udah tahu itu gimana. Walaupun sering diomelin, cuma ya gue nggak ngelawan karena gue tahu bapak gue capek nyari duit. Karena gue dari dulu tuh nggak pernah yang namanya diajarin. Bapak gue tuh dari dulu tuh ngebebasin gue loh. Walaupun gue dikekang, gue disuruh di rumah terus. Cuma ya dia di rumah gue ngeliatin dia tidur. Dia nggak pernah berbicara sering lah gitu, nggak ngobrol. Kita nggak pernah ngobrol, jarang banget. Ya jujur gue itu susah tuh untuk ngomong sopan ke orang yang lebih gede dari gue ya, karena gue itu sarapan sehari-hari gue tuh di rumah emang begitu, ngomong-ngomong kasar, kayak gini-gini lah pokoknya, dikata-katain. Kadang gue dulu tuh zaman SMP gue berdebat sama bapak gue. Gue dari SMP ke SMK gue berdebat mulu kalau lagi marah. Kadang gue pulang dari abis main, yang padahal cuma sebentar, gue berdebat dah. Kenapa kok gue bisa pulang lebih lama dari gue tapi dia nggak diomelin? Sedangkan gue pulang itu gue ada alasannya, tapi gue diomelin terus. Jujur. Ada ke dalam diri lu yang lu tuh berpikir menyerah untuk hidup? Jujur gue pernah begitu. Pas zaman gue SMP. Zaman dimana ya, gue itu diasingkan lah. Gue itu dulu kan zaman gue keluar tuh ya. Sampai gue pulang ke rumah itu sampai udah kayak digebukin setiap hari.
Itu udah kayak makanan sehari-hari gue, sampai gue sempat putus asa. Jujur gue dulu pengen bunuh diri gara-gara itu, karena gue udah kesel gitu sama bapak gue, ngata-ngatain gue lah apa. Kadang gue capek, cuma gue mikir lah, di dunia luar itu ada yang lebih susah dari gue. Ya walaupun gue nggak dapat dukungan dari orang tua gue sendiri, gue dapat dukungan dari luar, seperti teman-teman gue. Teman-teman gue selalu ngasih tahu gue apa yang baik, apa aja yang baik lah pokoknya. Pokoknya waktu itu gue ada masalah sama bapak gue yang bikin gue pengen keluar dari rumah. Dan pas gue pengen keluar, gue pengen kabur, tapi bapak gue ngancem mau nyari polisi yang pokoknya dia pengen bilang ke polisi lah buat nyari gue. Wah, di situ itu pokoknya pengalaman gue paling parah dah, karena ya di rumah itu emang udah kayak gimana gitu, kayak neraka gitu. Jujur dibilang maafin, ya sekarang gue bisa maafin lah, cuma gue lebih ke diem aja, gue lebih ke dunia gue sendiri. Masing-masing sekarang. Ya sekarang itu gue di rumah itu kayak kita masing-masing aja lah, kayak gue sendiri, lu pada sendiri lah, bebas lah. Gue harap lu maafin ke semua keluarga lu maafin kedua orang tua lu, karena semua manusia nggak sempurna dan orang tua lu pun bisa melakukan kesalahan. Ya, Betul. betul. Semua udah clear kan? Semua udah clear. Ya, semua udah clear. Semua udah tenang sekarang sekeluarga kan? Ya, udah tenang kok. Gue harap lu bisa hidup damai sama keluarga lu semua nantinya. Amin. Dan punya hidup yang enak lah buat dijalanin sesuai kebutuhan lu. Semoga mama papa jadi lebih baik lagi, bisa ngertiin Gunawan, bisa juga nuntut Gunawan jadi yang lebih baik lagi. Ya Gunawan tahu sekarang udah gede, walaupun udah telat, ya sebisanya Gunawan dikasih kebebasan lah, karena ini udah kelas 3, waktunya Gunawan untuk ke jenjang-jenjang berikutnya. Karena sekarang itu udah mau memasuki dunia kerja. Jadi tolong minta supportnya mama papa. Terima kasih. Oke semuanya, maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga kalian semua bisa ngambil lah maknanya dari pengalaman gue. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Cerita tentang hari esok, semoga lebih baik dari hari-hari sebelumnya.